selamat datang di Rasa Ancas, ngobrol bersama Ancas Amerta. Halo. Perkenalkan aku Vernica sebagai host pada podcast ini yang akan ditemani oleh salah satu anak Ancas Amerta. Halo Mas. Halo Mbak. Halo, selamat datang di podcast Rasa Ancas ya. Senang bisa berada di sini. Sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Iya, Perkenalan. karena kan kita mah udah kenal. Nonton mungkin yang belum kenal. Salam kenal. Salam kenal penonton. Salam kenal. Namaku Fatah. Aku salah satu manusia di Ancas Amerta. Jadi kita sekarang lagi podcast ya Mbak? Iya. Podcast. Jadi Rasa Ancas. Apa itu Rasa Ancas? Rasa. Kalau rasa itu diambil dari singkatan Raung Sastra. Raung Sastra. Jadi Raung Sastra Ancas Amerta. Ancas Amerta sendiri itu kan dari jurusan Sastra Indonesia. Iya, nama angkatan 2023. 2023, benar. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Raya. Oke. Podcast ini adalah wadah kita untuk ngobrol bersama Ancas Amerta. Kami percaya bahwa setiap angkatan punya ceritanya sendiri. Jadi setiap suara itu punya resonansi. Dan di sini kita akan menyelami topik dari yang ringan hingga yang mendalam. Dengan sentuhan khas Ancas Amerta tentunya. Jadi ini di podcast ini nih bakal menyuarakan apa ya istilahnya? Menyuarakan semua yang dirasakan sama angkatan 2023 Sastra Indonesia. Iya, jadi selamat menikmati obrolan kita. Halo. Ini santai aja berarti ya? Santai aja. Tidur boleh tidur? Enggak tidur juga ya Kak, itu terlalu santai namanya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang beberapa mungkin ya yang tahu kalau angkatan 2023 ini akan bawakan suatu acara. Apa ya? Masa sih Mbak? Iya kan udah jedar-jedor sekali itu PDD menyebarkan brosur dan pamflet dan segala trik-trik menarik penonton untuk tertarik dengan acara kita. Ini termasuk nggak? Iya dong. Oh iya. Termasuk dong. Jadi, ini termasuk gedoran-gedoran dari Ancas Amerta. Ya. Untuk acaranya sendiri itu adalah parade apa nih? Bukan parade drum band ya? Apa? Iya, bukan dong, ya? bukan. Karena kita Sastra Indonesia. Jadi kita akan membawakan parade monolog, guys. Suaranya nanti gerubuk-gerubuk ya. Oh, sorry. Jangan. Maaf ya. Oke. Parade monolog. Iya. Apa itu parade monolog lo? Mungkin bisa dijelasin nggak sih, Mas? Lagunya siapa itu sih? Monolog itu kan ada lagu. Alasan masih bersama. Bukan Mas, beda ya. Beda. Iya. Kira-kira tujuan kita ngadain parade monolog ini tuh apa sih, Mas? Buat yang pertama pasti tugas kuliah. Jadi mata kuliah. Jadi di Sastra Indonesia ini kita belajar yang namanya teater. Ada mata kuliah sekali. Teater ya. Jadi ini teater. Salah satu output dari mata kuliah teater tersebut. Salah satu bentuk prakteknya gitu ya, Mas. Jadi di teater itu kan dijelaskan ada ini teknis ya, teman-teman. Kalau ngantuk tolong dengerin aja. Kalau ngantuk dengerin sambil ngantuk. Iya. Jadi di teater itu namanya ada pementasan drama dan monolog. Nah, sedangkan kalau yang drama ini kan yang full ada apa ya? Iya, kayak dialog gitu ya, Mas. Iya. Dialog. Jadi iya ada dua jenis percakapan dalam drama. Dalam teater. Jadi, dalam drama ini ya. Aktornya bukan satu orang. Ada monolog dan dialog. Dialog ini kayak kita sekarang ini ya, berdialog. Benar. Kalau monolog itu berbicara sama diri sendiri. Iya, dan berekspresi. Itu saya sering itu di rumah kadang ngomong Ngomong sendiri. Tapi masih sehat kan ya, Mas? Masih sehat. Mbaknya nggak pernah ngomong sendiri? Pernah sih, pernah. Kayaknya itu normal nggak sih, guys? Ngomong sendiri tuh suatu hal yang normal dilakukan. Bagi anak sastra kayaknya normal, soalnya kami udah nggak normal kayaknya. Enggak ya. Kira-kira tema besar yang akan diusung di parade monolog ini tuh apa, Mas?
Dan kenapa kok temanya itu bisa dipilih? Oh, udah ke tema ini. Jadi kan parade monolog ini kan dasarnya pementasannya nanti bakal ada pementasan monolog satu angkatan. Nah, kenapa namanya parade monolog? Ini karena satu angkatan yang berisi 91, 92, ini 91 penampil. Iya. 91 penampil nanti Dijadikan satu bakal dalam acara ini. iya, bakal jadi satu tampil yang bergantian menampilkan pementasan monolog ini. Nah, makanya namanya parade. Ini nanti acaranya 2 hari. 2 hari. Di bulan ini, di bulan Juni. Ditayanginnya di mana, Mas? Nanti Kira-kira bakal ada di YouTube-nya Anjas Amerta itu sendiri. Jadi stay tune ya. Stay tune, Tune. Nanti bakal ada. Jangan sampai ketinggalan dong. Nanti Karena bakal setahun sekali nggak sih, Mas? setahun sekali. Setahun sekali Sastra Indonesia tiap angkatan bakal mengadakan yang namanya parade monolog. Dan ini pementasan spesial parade monolog Ancas Amerta. Benar banget. Ya kan? Punya Ancas Amerta sendiri. Nah, itu 2 hari di 14 dan 15 Juni 2025. Oh, deket-deket ini dong. Deket-deket ini ya. Temanya sendiri judulnya Bena Kalpa Sastra. Oh, Bena Kalpa Sastra. Apa tuh? Sastra banget suaranya. Sastra banget. Namanya sastra banget. Iya lagi. Kira-kira arti dari nama Bena Kalpa Sastra itu apa, Mas? Kok bisa ada itu ya? Kok bisa tercetus Bena Kalpa Sastra gitu? Nah, jadi mungkin kita tarik aja dulu ke tarik ulur. Oh, bukan, jangan, beda. Next. Kita mundur sedikit ke Ancas Amerta itu sendiri. Jadi Ancas Amerta ini kan pada dasarnya nama angkatan ini artinya tujuan yang abadi. Oh, tujuan yang abadi. Iya. Berarti satu tujuan dan abadi. Iya, jadi dalam satu angkatan ini walaupun berbeda-beda tapi kita punya satu tujuan yang sama, yang abadi. Itu benar. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melaksanakan parade monolog bersama. Kan. Apa? Biar lulus kuliah. Oh, benar, nggak salah. Tapi nggak mau lulus kuliah, Mbak? Lulus, ya mau dong. Mau dong. Siapa yang nggak mau? Besok aja. Boleh? Bisa nggak sih? Bisa kayaknya. Oke. Makanya kan itu tujuan yang abadi. Nah, dari tujuan yang abadi ini tercetuslah Bena Kalpa Sastra, yaitu ombak menuju keabadian bersama. Ombak. Kenapa pilih ombak? Kenapa nggak batu karang, pohon, mungkin angin? Iya, kenapa harus kalau angin ketiup-tiup nanti? Iya, terguncang-guncang. Nah, kalau di terus Mas, kenapa kok ombak itu dalam artian kita kan Ancas Amerta ini mencapai tujuan yang abadi ini pasti ada rintangannya. Benar. Ini parade monolog kan ini artiannya sebagai salah satu rintangan itu kan. Ombak lah. Jadi kita harus menerjang ombak, yang bergejolak gitu ya. Apa sih gejolak naik turunnya gitu kan. Dimana pusing lah gitu. Bagaimana mereka cara menyelesaikan ombak itu bersama-sama, menerjang ombak. Iya, untuk bisa mencapai pesisir yang tenang. Iya enggak sih? Iya lagi. Iya mulu. Iya lagi. Enggaknya kapan? Enggak ya? Enggak deh. Oke, tadi kan dijelasin tema, terus apa itu parade monolog juga. Mungkin selama Mas menjalani proses-proses hingga titik sekarang ini, ada nggak tantangan-tantangan atau konflik? Dan bagaimana cara teman-teman Anjas Amerta dan Mas sendiri sebagai ketua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Aku ketuanya tah? Loh, bukankah? Loh, bukan ya? Oh, iya tah? Iya loh Mas, kan iya. Masnya bintang tamunya. Bintang tamu. Aku Gue bintang star. tamu, Iya. Superstar. Tak kira mbaknya ketuanya. Ketua geng kah? Ketua geng. boleh. Ya, tapi dalam menjalani ini semua aku bersyukur sih karena aku nggak sendirian, ada bersama-sama satu angkatan ini kan, kayak saling merangkul. Iya, saling merangkul, saling membantu gitu. Saling
bersama-sama membangunkan teman-temannya subuh-subuh untuk latihan parade monolog ya guys. Oh, subuh-subuh latihannya. Subuh-subuh banget. Ini sangat semangat. Pagi. Curhatnya Mbak, curhat gimana? Oh, saya kayaknya nggak ikut deh. Nggak ikut. Iya. Oh, nggak ikut tampil. Oh, ikut dong. Stay tune ya, nanti kalian lihat aku main. Sama Masnya juga kan main. Iya. Main parade monolog. Iya kan ini ada 90 anak, lupa tadi disampaikan ya teman-teman. Ini ada 91 penampil dengan naskah yang berbeda-beda pasti kan. Nah, ini ada banyak naskah, ada 28 naskah yang bakal dibawakan nanti. Nah, Mbaknya ini nanti bawain naskah apa? Kalau aku bawain naskah Ibu Sejati. Karena emang aura aku sangat keibuan ya guys. Oh, ibu-ibu banget nih ya. Ibu-ibu banget. Mau jadi ibu berarti? Iya dong. Pasti semua kan akan menjadi ibu pada masanya, tapi tidak sekarang. Berarti aku juga jadi ibu nanti? Enggak dong, Mas. Oh, katanya semuanya jadi ibu, Mbak. Wanita, semua wanita, Mas. Wanita. Lebih spesifiknya wanita. Kira-kira itu salah satu tantangan juga nggak sih, Mas? Kayaknya kan naskah yang dibawakan 28, mahasiswanya 91. Yeah. Itu kayak bagaimana pembagiannya, bagaimana mereka mengolah rasa dan menyatukan antara karakter dan naskahnya. Ya, itu kalau untuk pembagian naskahnya sendiri kemarin sempat ada yang namanya casting ya. Oh, casting. Kayak mau main film aja ini ya berarti? Ya, kan sebelum ada film ada teater. Oh, ya, benar. Ya, jadi sepertinya bahasa casting itu berasal dari cikal bakalnya dari teater. Teater dulu kan sebelum film ada teater. Tapi nggak tahu ya, mungkin bisa dibahas di podcast selanjutnya. Makanya jangan lupa selalu nonton podcast ini untuk tidak tertinggal informasi-informasi. Gitu ya? Iya. Ya. Tadi sampai mana? Oh, sampai ini. Pencocokan naskah ya. Oke. Benar. Jadi dari 91 ini gimana biar pembagiannya rata? Ini emang walaupun naskahnya cuma 28 dan anaknya 91, tetap ada naskah yang sama, tetap ada pembawaan naskah yang sama yang diulang. Cuman untuk biar nanti penonton nggak bosen gitu ya ketika nonton, kayak misalnya Ibu Sejati, terus selanjutnya ada Ibu Sejati lagi. Nah, itu menghindari itu emang sengaja dibikin selang-seling. Jadi ada berjarak lah. Kalau ada naskah yang sama itu dijauhin, dikasih beberapa nomor di bawah. Makanya ada yang namanya casting itu. Dan juga naskahnya disadur nggak sih, Mas? Jadi setiap anak itu nggak yang dialognya sama gitu. Iya, berbeda-beda walaupun naskahnya sama. Itu cara penyampaiannya dan karakternya gimana, pembawaan tokohnya itu berbeda-beda walaupun sama. Ya, jadi makin penasaran nggak sih? Iya dong. Gimana sih parade monolog ini? Sedar-dedor ini masa nggak penasaran kan? Ya kan? Ini posternya udah belum ada. Tapi nanti stay tune ya di IG-nya Ancas Amerta. Tadi kan udah disampaikan tentang belum, Mbak. Belum selesai. Oh, belum selesai. Next, Mas. Iya. Lanjut aja nih. Oke, lanjut. Tadi kan udah dijelaskan tentang tema, terus bagaimana tantangan-tantangan dan proses pencocokan naskah antara karakter dan naskah yang akan dibawakan. Pasti di acara parade ini ada kepanitiaan. Ya, mungkin bisa disampaikan, Mas, bagaimana proses koordinasi antar divisi kepanitiaan, bagaimana cara berjalannya dan sistematikanya mereka hingga saat ini. Ya, yang pasti itu cukup dar der dor. Nah, enggak gimana ya? Suka dukanya mungkin, apa banyak suka-sukanya atau banyak duka-dukanya atau duka-duka aja? Enggak dong, pasti suka-suka. Walaupun capek ya pasti capek lah ya, karena melibatkan banyak orang. Tapi kalau menurutku itu capek yang menyenangkan gitu, karena kebersamaan ya, bareng-bareng itu. Ya. Bener. Meskipun kayaknya semua hidup itu emang capek sih, Mas. Semua nggak akan capek kalau kita jalannya bareng-bareng. Yeps, bener-bener. Tujuan yang abadi. Bena Kalpasastra. Ancas Amerta. Ya gitu ya.
Berarti beda ya, Bena Kalpasastra dan Ancas Amerta ini dua hal yang berbeda tapi tetap satu. Tetap Jua. satu. Bena Kalpasastra ini paradigma monolognya. Iya, proses menuju keabadian itu. Keabadian itu, oke. Mungkin pembahasan kita kali ini cukup itu saja nggak sih, Mas? Oh, sudah ini, Mbak. Sudah. Atau mungkin masih mau lanjut? Kayak nggak mau pisah itu ya? Nggak mau bye-bye. Oh, nggak mau bye-bye. Tapi sayangnya kita harus bye-bye dulu. Mungkin kita akan lanjut di podcast selanjutnya, guys. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa saksikan nanti tanggal berapa, Mbak? Tanggal berapa? Kepo ya. Tanggal berapa? Tanggal 14 dan 15 Juni. Iya, benar sekali. Hanya di Ancas Amerta. Di YouTube-nya Ancas Amerta. Yep. Cuman di sini saja Parade Monolog 2025 ini yang akan dibawakan oleh Ancas Amerta. Tunggu Bena Kalpasastra ya, guys. Oke, mungkin bye-bye dulu nggak sih? Bye-bye dulu ya. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.